kalengku kanari kau telah saku kuasenji kalengku kanari kau telah saku kunatena kisi jini sanging simpun telah saku kunatena kisi jini tak ronan-ronan mi telah saku kuasenji kalengku karena tau tuna telah saku kuasenji kalengku karena kau pengaingku. Salang kisi alei andile te ala loko boko iya kau tonji foto cinana hatinku mingkana ke ane andiku sayang pangaingku kau tonji susah mi kau bang kula gasi pangain kuri kau baranua senji aneriatinu baranua senji pangainku barasingkam matonji aneriatinu naku kuri kau kuasenji kalengku karena tau tunga telah saku kuasenji kalengku karena kau pengaingku. Salang kisi alei andile te ala loko boko iya kau tonji foto cinana hatinku mingkana ke ane andiku sayang pangaingku kau tonji susah mi kau bang kula gasi pangaingku kau baranua senji aneriatinu baranua senji pangaingku barasingkam. Nusantara Siang masih bersama Anda. Info Pas Jam. Info Pas Jam. Selamat sore, info pas jam tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Makassar sejak zaman kerajaan sudah ada dalam kemajemukan ya, termasuk untuk keberadaan warga Tionghoa di Makassar tahun 1500. Para keturunan Tionghoa di Makassar mulai berbaur dengan pribumi, ikut terlibat langsung dalam segala bidang. Penyesuaian diri warga Tionghoa dengan pribumi di Makassar memulai dari kesenian, olahraga, kemudian ekonomi hingga politik. Metode terbaik kaum Tionghoa di Makassar untuk melebur di tengah masyarakat adalah akulturasi. Budaya Tionghoa yang dikenal adalah perayaan Cap Gome. Cap Gome mampu menyatukan masyarakat pribumi dan keturunan Tionghoa di Makassar saat ini. Demikian info pas jam dan kami akan kembali pada 1 jam mendatang.
4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di Bincang Sore untuk edisi hari ini, sahabat budaya, di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kita membahas tentang perjuangan dalam merintis usaha, dan hari ini saya sudah bersama dua narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Saya memanggilnya kakak-kakak hebat semua ini yang ada di depan saya. Yang pertama saya kenalan dulu sama Ibu Yulianti Hasan. Assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam Mbak. Iya, senang ya datang ke sini untuk pertama kali ya Kak? Iya, pertama kali. Pertama kali, for the first time katanya. Kemudian saya melangkah ke sebelahnya, ini salah satu owner juga, Ibu Hajah Asma atau biasa dipanggil Hajah Emah ya. Halo, Kak. Selamat sore Kak. Sore. Baik, jadi kedua orang-orang hebat ini adalah, kalau Ibu Yulianti Hasan ini adalah usahanya bergerak di bidang properti, Ya, benar. pembangunan rumah subsidi dan rumah komersil. Ya, Nah, kalau Kak Emma ini adalah owner dari Empe-Empe Yunisa Ya. yang berada depan kantor gubernur ya di Jalan Urip ini. Dan beliau juga DPC dari WKU ya, Wakil Ketua Umum bidang 4 ya, pariwisata dan Iya. budaya, betul ya? WKU 4. WKU 4 ini, pariwisata dan budaya. Nah, apa saja yang ingin kita gali dari dua narasumber hebat kita ini, kakak-kakak cantik saya ini dari IWAPI Sulsel, tepatnya dari DPC Kota Makassar. Nah, ini kita akan membahas tentang perjuangan dalam merintis usaha. Seperti apa perjuangan, karena kita masih di bulan perjuangan ya kakak. Ini kita masih di bulan Agustus, habis melewati momen kemerdekaan bersama. Pasti sudah banyak juga momen kemerdekaan yang dilaksanakan oleh IWAPI ya. Ya, Sebentar juga saya gali-gali sedikit ya. Ini kita kenalan dulu masing-masing Kak. Boleh diawali dengan kenalan dulu dari Kak Yuli, dari background usahanya itu seperti apa, kemudian sudah lama merintis usaha properti di bidang apa saja gitu ya. Silakan Kak Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pihak RRI sebagai salah satu media informasi pemersatu bangsa yang telah memberikan kesempatan saya sebagai narasumber dalam mewakili DPC IWAPI Makassar pada hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasan dari DPC IWAPI Makassar, jabatan di DPC IWAPI sebagai Wakil Ketua Umum bidang infrastruktur dan properti. Dan kebetulan bidang usaha yang kami geluti sekarang ini adalah properti. Pembangunannya rumah subsidi dan komersil. Oke. Adapun ini saya mau bercerita sedikit seperti yang telah saya informasikan sebelumnya bahwa bidang usaha yang kami kelola sekarang ini adalah bidang properti, di mana merasa bahwa salah satu usaha yang sekarang ini didukung oleh pemerintah, yaitu pembangunan rumah subsidi ya. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, penghasilan rendah, yang tentunya ini juga membuat peluang usaha yang bisa berkesinambungan. Iya, oke. Jadi ini peluang usaha untuk yang berkesinambungan ya, Kak Yuli ya. Sebenarnya usaha ini saya rintis belum terlalu lama, Mbak. Ya. Berapa lama nih? Dari sejak kapan? Tahun berapa nih mungkin? Sejak tahun 2018 Sejak sampai tahun sekarang. 2018 sampai saat ini. Ya.
Ini sudah sekitar 4 tahunan ya? Iya benar Mbak. Oke. Tahun-tahun di mana kondisi saya Sempat melalui pandemi. Ini Iya. juga pernah dilalui pandemi COVID ya. Ini pada saat saya membangun usaha ini pas kena pandemi gitu. pas kena pandemi membangun usaha ya. Iya. Oke, ini butuh perjuangan pasti ya. Seperti topik kita perjuangan dalam merintis usaha. Iya. Itu tadi Kak Yuli. Saya pindah ke Haja Ema ini. Kak Asma, PMP Yunisa ini sudah cukup lama. Saya sering juga lo beli di sana. Oh gitu ya. Langganan juga. Iya, waktu saya sempat kerja di daerah Perintis itu sering lewat iya, situ. iya. Nah, ini mungkin kenalan dulu Pempek Yunisa ini, sebagai ownernya Pempek Yunisa, Ibu Haja Asma, dan juga sudah berapa lama sebenarnya merintis usaha ini? Terima kasih. Ya. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Asma yang biasa dipanggil Haji Ema. Kami owner Pempek Yunisa yang tepatnya ada di depan kantor gubernur. Boleh kami bercerita tentang awal usaha kami yang tadinya di bidang tekstil, di sentral maksudnya dulu. Oh, dulu di sentral. Namun usaha itu kurang, artinya persaingannya ketat kalau di sentral kan itu bagaimana ya. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa bagus sekali kalau kita ini cari lahan bisnis yang berbentuk kuliner gitu kan. Kalau kuliner kan itu ndak ada waktu, ndak ada musimnya, artinya kalau serak di tenggorokannya kan. Oke. Betul. Kami memulai merintis pempek dengan bekerja sama dengan ada keluarga, terus dari Palembang membuka usaha pempek itu depan kantor gubernur, tapi kayaknya ndak bisa berjalan. Akhirnya kami memutuskan untuk ke Palembangnya. Memutuskan ke Palembang untuk belajar sendiri. Iya. Akhirnya kami buka tahun bulan 7 2011. Tahun 2007 ya? 2007 ya. bulan 11. Dia sudah berapa lama nih? Iya. Sekitar 14 tahun kurang lebih ya? Iya, betul lah. 13-14 tahun ya, betul. oke. Akhirnya ya udah, alhamdulillah meskipun kena juga pandemi, tapi masih berjalan. Walaupun kena pandemi tetap semangat gitu ya, semangat. Harus semangat ini. Sudah jauh-jauh belajar di Palembang, maka masa gak dirintis baik-baik ini. Betul. Kak, waktu belajar di sana kakak sendiri yang pegang atau ada bawa tim juga ke sana? Enggak, kakak sendiri, saya sendiri. Kita sendiri Iya. ya. Oke. Ditemani sama suami. Jadi memang adopsinya adalah khas di sana ya, dari Khas Palembang di ya. sana. Karena kami itu waktu mau buka pempek itu kan berpikir bahwa kita tidak boleh membuka kuliner itu asalan. Nah, karena kan ini makannya uang. Iya. Nggak bisa, ini bukan khas Makassar. Jadi saya cari yang memang rasa pempek itu rasa resto gitu loh. Iya. Makanya ya alhamdulillah berjalan. Oke, jadi memang dicari harus total ya Kak? Iya, betul. Tadi saya tangkapnya ini harus total. Baik, kita lanjut lagi ini ke Kak Yuli. Ya. Kak Yuli ini kan salah satu yang merintis juga ataupun juga bergerak di bidang properti ya. Tadi sempat saya catat infrastruktur Kak ya. Oke. Kalau cerita awal memulai atau merintis usaha, apa sih yang menggerakkan Kak Yuli untuk mau gitu jadi wanita yang ini bukan pekerjaan perempuan sih sebenarnya Kak, pekerjaan laki-laki ini Kak, properti loh, keras itu Kak, main semen, kerikil, batu besar, itu pondasi awal itu Kak. Ini pekerjaan
kuat nih kak. Ini gimana kak? Ini luar biasa loh. Iya, nggak semua perempuan setangguh kakak ini. Tapi memang perjuangannya ini cukup. Cukup ya. Nah, cukup. Kalau saya lihat backgroundnya. Iya. Gimana nih kak? Cerita dong kak. Sebenarnya kalau berbicara awal mula Iya. merintis usaha ini sebenarnya sudah lama mencoba terjun berbagai usaha. Salah satu usaha saya pernah itu peternakan petelur. Ya, tapi kemudian usaha ini tidak bisa lagi menunjang karena lokasi yang kami tempati itu sudah masuk daerah pengembang, ya pembangunan. Jadi saya berpikir bahwa peluang usaha yang cocok dikembangkan di wilayah yang saya pilih gitu ya, itu dipilih, sudah di bidang properti. Saya berpikir kita akan buat aja properti. Jadi dari peternak telur pindah ke properti ya. Jauh sekali nih lemparannya kak. Tidak mudah untuk berpikir langsung secara cepat. Wah, ini saya kirain misalnya bisnisnya bisnis ke ayam potong kak, lebih nyambung kak, ayam petelur kak, atau telur kak. Ini langsung ke properti nih kak. Karena inisiatifnya dari mana itu kak? Karena saya lihat pengembangan sekarang itu orang butuh rumah, sering butuh Lihat kebiasaannya orang Sulawesi, suka punya rumah banyak-banyak, ya. Kalau nggak punya rumah banyak-banyak, nggak kaya kayaknya ya. Tidak kaya kayaknya kalau tidak banyak rumahnya, ya. Alhamdulillah dijalankan ini usaha di daerah Moncolwe. Di daerah Moncolwe. Jadi sukses ya kak di daerah sana. Terjual laris. Terjual laris kak. Sasarannya tak capai target kak. Memang orang yang betul-betul tidak memiliki kemampuan finansial yang besar begitu. Ya, kalau karena kan namanya rumah subsidi Kak, saya buat usahakan di bidang ini properti ini kan subsidi dan komersil. Oh, subsidi dan komersil. Jadi yang mau rumah murah ada, yang mau murah kalangan atas lagi ada lagi gitu ya. Oke, jadi ada kategorinya ini sahabat budaya. Jadi kalau mau bicara tentang bisnis ya kita harus lirik-lirik Kak Yuli ini ya. Walaupun Kak Yuli lagi nervous ini bicara sama saya ini, gugup kayaknya ini Kak Yuli. Butuh gasnya lama ini Kak Yuli biar bisa mengalir nih Kak Yuli. Enggak usah gugup nih Kak Yuli. Kak Yuli nervous ketemu saya nih. Kita sambil canda-canda saja Kak Yuli. Oke, saya mau ke Bunda Emma ini, Kak aja Emma gitu. Kak Emma, pasti kan Kak Emma juga tadi mengatakan bahwa tidak mudah untuk merintis sebuah usaha Kak Emma ya. Kita harus kuasai dulu. Nah, seperti yang Kak Emma tadi sampaikan, Kak Emma sudah sampai ke Palembang itu untuk menguasai bisnis ini. Ya, kalau mau dibilang yang menjual brand yang sama itu banyak Kak ya. Untuk yang menjual kategori jenis yang sama itu banyak Kak ya. Kalau di Makassar banyak gitu ya. Bahkan ada yang harganya lebih murah gitu, ada yang lebih mahal lagi dari Kak Emma. Nah, gimana nih Kak mempertahankan dari 2007 sampai saat ini cita rasanya tetap sama Kak? Tanpa harus khawatir ada yang lebih murah daripada saya. Takutku nanti tidak laku ini Yunisa gitu. Ada yang lebih murah dari saya. Gimana nih Kak? Nah, jadi saya berpikir begini, kalaupun itu di Makassar sekian banyak pempek, maksudnya yang menjual, tapi pempek Yunisa itu mempertahankan rasa, meskipun bahannya sekarang itu udah pada naik, tapi pempek Yunisa tidak menaikkan karena kenapa? Kami kasihan untuk customernya, bahkan pajak 10% pun itu saya tanggung sendiri. Demi menjaga ini pempeknya supaya tetap laris dan rasa ya kita boleh bersaing. Meskipun ada yang agak lebih mahal lagi dari pempek Yunisa, tapi kami masih oke lah. Artinya kalau instansi-instansi kita sudah langganan gitu, sudah jadi customer. Jadi memang Kak? Tadi kakak sudah bilang bahwa ini untuk menjaga memang tidak mudah, harus ada pengenalan dulu, dikenal dulu ke masyarakat luas ya. Nah, cara pengenalannya itu gimana Kak?
cara menggait masyarakat? Kan Kak bilang sudah ada yang customer tetapnya Kakak Iya, yang betul. sering beli. Taruhlah di depan kantornya Kakak juga ada kan. Kantor gubernur juga sering lah belanja ke situ. Saya yakin Kakak saya dulu orang sana Kak. Jadi Iya, tahu lah iya, kalau menyeberang iya, iya. beli ke depan saja gitu kan. Itu sudah ada customer khususnya Kakak. Iya, Nah, betul. untuk menjaga kepercayaan mereka itu gimana Kak? Yaitu tadi jangan pernah merubah rasa. Jangan pernah merubah rasa ya. Meskipun bahannya sudah pada naik, Mm-mm. minyak goreng naik, Iya, betul. tepungnya naik, Betul, nggak ada yang tidak naik. Ha. Tapi masih, dan ukuran saya masih tetap seperti itu, saya tidak kurangi. Oke, Nah, ukuran untuk tetap menjaga itu customernya supaya nggak kecewa gitu kan. Jadi ya itu, yang penting kuliner itu rasa, jangan pernah merubah karena pasti customernya hilang. Jangan pernah merubah rasa. Nah, bagaimana dengan bangunan sendiri Kak untuk rumah? Sama Mbak. Model haruskah dirubah biar inovatif gitu, kreasi? Pokoknya kita untuk harus, menarik ya. atau bagaimana ini, atau tetap dengan model yang sama begitu? Oh, kita harus berpikir. Jangan kurangi semennya. Jangan kurangin semennya. Iya, harus bahan bangunannya lebih yang terbagus. Terbagus ya, kualitasnya harus bagus Kualitasnya ya. harus bagus. Karena jangan sampai nanti 1-2 tahun sudah dapat keluhan ya Kak. Kan nggak laku nanti rumahnya. Iya, salah kerohan. Nah Kak, melalui zona pandemi kemarin Kak, Iya. saya yakin Kakak juga merasakannya, semua pengusaha pasti rasa yang seperti itu ya, pandemi COVID-19. Ini gimana Kak, pedisnya mengalami hal itu, tantangannya terbesar pasti ada Kak, tantangannya pada pandemi itu. Iya, ada. Atau ada cerita lain Kak tentang tantangan hidupnya? Silakan Kak. Ada sekali. Silakan Kak. Kalau bagi Kak, Ya. jangan bagi Kak. Kalau berbicara mengenai tantangan usaha Iya. sebenarnya itu tidak terlepas dari suka duka. Iya, betul. Suka duka. Kalau usaha pastinya ada tantangan. Iya. Usaha apapun pasti ada tantangan. Ya, karena tantangan tersebut muncul di awal usaha di mana kita harus adaptasi dan Iya. disiplin untuk memajukan usaha kita. Salah satu contoh tantangan usaha di bidang yang saya geluti ini properti. Waktu itu pada saat pembangunan rumah subsidi, ya sudah terbentur pada kota subsidi. Ya, di mana bantuan dari pemerintah yang belum turun waktu itu pandemi ini dan belum tersalurkan kepada bank pelaksana KPR rumah subsidi. Jadi otomatis cash flow kita. Oh, Iya. Ini sedih nih pas Karena- cash flow. Iya. Jadi kita mau jual rumah ndak bisa karena kotanya ndak ada. Iya. Padahal kita sudah banjir ini waktu Pemesanan, itu. Kak? Pemesanan, tapi ya karena kota dari bantuan dari pemerintah tidak ada waktu itu pandemi, jadi kita menunggu dulu. Setelah alhamdulillah turun kota, ya baru kita mulai berjalan normal lagi. Iya. Jadi memang pandemi ini sebuah pukulan yang pahit ya Kak untuk semua betul. pengusaha. Pahit. Kalau Kakak, Yunisa gimana Kak? Kalau di awal pempek Yunisa iya, ini. kalau awal pandemi itu 2019 ke 2020 lah awalnya. 2020 lah itu awalnya. masih bagus, masih meskipun take away. Iya, take away, tapi masih bagus. Nah, berjalan yang masuk 2 tahun sudah mulai. Yang ini yang sekarang yang parah. Yang sekarang pandeminya ini yang sudah mau masuk 3 tahun kayaknya ya. Iya. Ini yang parah yang sekarang ya Kak. Oh, parah. Artinya masih, tapi tidak seperti yang dulu. Tapi kan dulu kita ketat sekali Kak untuk keluar interaksi saja tidak bisa Kak. Kalau sekarang karena ada via online itu. Nggak tahu apa karena pengaruh yang banyak yang dirumahkan. Iya. Karyawan, apalagi Kalau karyawannya Kak Pempek Yunisa ada yang dirumahkan Kak sampai Nggak kan? ada. Nggak ada. Aduh alhamdulillah Kak. Jangan Kak ya memutuskan Jangan. rezeki orang Kak. Kasihan. Sedih saya Kak. Benar. Iya benar sedih sekali saya. Kalau Kak Yuli ada Kak? Alhamdulillah ndak ada. Aman ya. Karena waktu saya merintis pertama ini Properti ya? saya memang ndak berani Tidak berani ya Kak? pinjam gitu. Oh, apa iya. dulu. Iya. Iya. Jadi modal bebas. betul. Oke, jadi modal Anda modal Modal betulan ya. luar biasa Ini diam-diam apa, menghancurkan properti. ya.
tenang tapi luar Hebat biasa. dia, Iya. no utang bang. Iya, tanpa riba loh. Ada riba. Masya Ada Allah. Waduh, senang saya ini ketemu sama orang hebat. Nah, berbicara tentang perjuangan dalam merintis usaha. Tadi sudah dikatakan tantangannya apa saja. Ya. Semua orang punya proses. Semua yang saya kasih bicara di sini dari IWAPI itu pernah mengalami namanya jatuh bangun. Oh. Kapan berada pada titik jatuh bangun nih? Siapa duluan nih yang mau jawab? Bu Aji Asma dulu deh. Kalau Titik bangunnya, jatuh bangunnya tuh di mana? Kapan itu? kalau zonanya? titik bangunnya itu empek-empek dari awal yang buka tuh. 2007 artinya. Kan tadinya kita ada kerjasama. Itu kan bagus selama 28 hari. Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu tidak cocok, kami tutup. Akhirnya memutuskan ke Palembang. Nah, kembali ke situ. Jadi tapi saya pegang yang ajarin yang di Palembang itu, pulanglah Bu Haji di Makassar sebentar, pasti Bu Haji yang pegang. Iya. Tapi saya kan orang Makassar, Iya. bukan ini. Nah, terkadang ada tantangannya di sini. Waktu buka itu pertama, mana dia cari yang buat, yang pernah. yang pernah. Oh, yang pernah kerjasama. Oh, enggak ada. Oh, berarti pempean dong. Oh, PMP-an. Ada istilahnya kayak gitu. Gitu. Tapi saya yakin. Jadi 1 bulan itu hilang pembelinya. Waktu itu. Oke. 1 bulan tidak ada pembeli. Iya, Tapi artinya membuat terus. membuat terus. Rugi ya. Rugi ya. Di situ Oke, tantangannya iya. kan. Jadi pas apa itu 1 bulan itu mulai kembali. Karena mencoba kali rasa. Iya, iya. Ya meskipun bukan aslinya orang Sumsel, tapi PMP bisa bersaing. Akhirnya kembali. Nah, alhamdulillah. Kalau untuk Makassar, ya. Oke, luar biasa ini. Jadi jatuh bangunnya adalah pada saat awal merintis ya. Awal merintis. Jadi usaha semua begitu. Pasti awal itu pontang-panting. Iya. Ada pernah nggak merasakan pesimis ke Aji Asma bahwa laku tidak ya ini jualan saya, laku tidak ya jualan saya? Enggak, karena kami kan udah buka. Iya. Waktu itu. Iya. Dia sudah laris. Iya. Waktu itu. Yang kerja Meskipun sama itu. PMP-nya enggak sama Iya, sebenarnya enggak sama, kan. Tapi kan yang namanya wong itu persaudaraannya cukup ini kan. Jadi ya berjalannya waktu aja yang kita tunggu bagaimana. Terus pada 1 bulan tidak ada pembeli sama sekali, lantas gimana Bukan nih? sama sekali, tetapi tidak seperti yang Dulu. yang pertama itu. Iya, tidak seperti yang pertama. Yang bulan lalu. Iya. Gitu loh. Jadi 1 bulan itu beradaptasi ke ceritanya ya? Iya. Adaptasi gitu ya, Benar. dengan menciptakan rasa yang baru begitu. Iya, betul. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana masyarakat mulai merasakan rasa baru ini. Lagian juga kalau di Makassar kan orang nggak tahu apa itu pempek. Iya. Jadi kalau yang masuk di dalam ruko itu pesan pempek, terus ditanyain pempek apa Bu? Iya. Pempek apa Pak? Ya pempek. Oh pempek banyak Pak. Iya. Oh gitu ya. Dari sini akhirnya pempek Yunisa ya alhamdulillah sudah pada tahu apa itu kapal selam. Meskipun kami biasa di ini tidak ada kapal tanker. Dicandain ya. Kenapa harus kapal selam? Karena modelnya. Bener. Mau beli kapal tanker. Loh kok kapal tanker Pak? Iya kan kapal selam di sini. Oh iya gitu kan. Iya. Oke, saya ke Kak Yuli deh, Kak Yuli. Pada saat Kak Yuli jatuh bangun itu titiknya di mana, Kak? Kan pernah berusaha peternak ayam petelur kan. Iya, itu tadi yang saya dengar itu sebenarnya jadwalnya. resikonya bahaya karena kan makhluk hidup. Maksudnya kita Oh, kelola, Kak. jadi kalau mati hewan ayamnya, ruginya di situ ya. Kena penyakit, virus, susah bertelur juga. susah bertelur ya. Waktu itu berakhir peternakan, bangkit lagi untuk properti. Tapi sudah belajar di awal waktu beternak kan, jadi saya enggak berani pinjam namanya dulu kan. Kalau ya pertama, terus saya kelola properti ini pas titiknya itu pandemi, enggak ada kuota. Pas terbangun rumah saya 40 unit tidak bisa menjual. Jadi alhamdulillah pada saat pandemi itu
masih punya aset kan, terpaksa saya jual daripada saya pinjam kan. Saya jual aset saya, ada aset saya bukan di usaha saya ini di lokasi properti, tapi memang waktu masih bekerja kantoran bersama suami sering beli lokasi-lokasi, nabung kan itu. Jadi waktu itu saya lepas satu dulu. Alhamdulillah pada saat karena saya tidak mau berpikir ini kan pinjam, alhamdulillah tanah saya laku lagi yang di wilayah lain kan. Pada saat itu ada lagi untuk bayar tukang, karena saya tidak pernah lepas tukang saya, takutnya nanti susah cari tukang. Jadi sambil berdoa mudah-mudahan selalu dilancarkan usaha walaupun tidak ada kota. Pernah juga ada fitnahan dari user kan. User itu kayak konsumen yang ambil rumah saya, tapi kan belum bisa akad karena kota dari pemerintah tidak ada. Difitnah adalah ya mungkin persaingan lah gitu. Jadi bilang itu yang kau tempati, ambil rumah di situ, mau ditarik sama bank, kan gitu. Jadi usahakan, karena mungkin kita namanya properti kan, menerima DP dulu supaya dia tidak lari kan. Iya, ada namanya DP tanda jadi gitu. Jadi dia mau ambil, saya bilang ya memang kan saya semua yang ambil rumah ke saya kasih kembali DP-nya. Ya, saya kasih kembali. Dia bilang, tapi saya mau bersihkan dulu nama saya, jangan sampai kan fitnah-fitnah itu bahwa perumahan saya mau ditarik sama bank. Dengan alasan apa? Makanya saya panggil user saya, katanya dekat lokasinya, dibilang itu juga masuk. Jadi dia mau ambil, silahkan ke rumah saya. Saya sudah puluhan tahun tinggal di rumah saya ini. Setelah itu dia datang ke rumah, saya mau kasih kembali uang DP-nya. Ternyata suaminya memang dia tidak percaya, tidak mungkin itu ibu, karena itu kan rumahnya sudah puluhan tahun tinggal. Saya bilang tunggu dulu ya, sebelum saya kasih uangnya, saya pergi dulu ambilan di berangkas sertifikat saya. Yang tinggi kan saya enggak pinjamkan, enggak pinjam KIG namanya, enggak pinjam. Orang-orang sibuk memanenkan atau memperbanyak emas ya. Ibu ini sertifikat loh. Saya kasih lihat waktu itu Mbak. Iya, sertifikat loh. Iya. Kita semua kalau perempuan itu koleksinya baju, tas, sepatu ya, dia koleksinya sertifikat loh. Semua. Iya. Koleksi tas, baju, sertifikat. Aduh. Gugur ya yang lain. Saya kasih lihat langsung tidak jadi Mbak, bilang betul-betul fitnahan ya. Saya bilang makanya jangan dengar sepihak. Tidak jadi. Pada saat ada kota Mbak, nomor 1 saya masuk ke pimpinan. Waktu itu ke pimpinan langsung menghadap pimpinan waktu itu Bank BTN kan, saya kerjasama Bank BTN, Mandiri, BRI. BSI, jadi semua ya? Iya, saya masuk. Pertama ada kota yang turun kan, langsung dia yang user ini yang pernah tadinya difitnah kan, langsung saya kasih akad nomor 1. Memang seluruh Indonesia yang tidak ada kota. Bagaimana kita mau kasih akad? Pokoknya kena pandemi, tapi alhamdulillah jual aset. Setelah berhasil ada kota, asetnya diganti lagi, kembali kan, tadinya sudah dijual ya ditambah lagi, diganti. Alhamdulillah. Jadi memang ini sesuatu yang apa ya, jadi dari sini kita belajar semua sahabat budaya bahwa hidup itu tidak semudah yang Anda lihat itu. Mungkin Anda lihat wah ini suksesnya, ramenya ini jualannya, tapi kita tidak tahu cerita di belakangnya. Jadi kita perlu tahu dan pelajari apa yang menjadi tantangan cerita dari orang-orang. Makanya hadir acara ini memang untuk mengedukasi orang banyak, masyarakat kita. Bukan hanya yang mereka yang mau jadi pengusaha, tetapi mereka belajar dari pengalaman hidup. Iya, betul. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ini, satu lagu dulu saya hadirkan ini buat kita santai dulu ya. Kita dengarkan bersama, ada pilihan lagu dari Elo. Tapi tetap ku nikmati indahnya
sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita ndak dengar Kak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe Ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no! Masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau apa? Wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Nusantara Sore masih bersama Anda. Anda masih bersama dengan kami di Nusantara Sore edisi hari ini. Saya masih bersama owner-owner hebat ini. Ada WKU Bidang Infrastruktur dan Properti dan juga WKU 4 Pariwisata dan Budaya dari DPC IWAPI DPC Makassar ya. Dan langsung saja saya kembali ke Kak Yuli dan juga Kak Haja Asma ini. Kak Yuli,
setiap owner itu pasti berjuang untuk menjadi sukses. Ya, betul. Apakah saat ini kakak sudah merasa sukses? Kalau belum, kenapa gitu kak? Belum merasa sukses? Alhamdulillah. Karena kalau saya melihat sudah sukses ini kayaknya Kak Yuli. Gimana kak? Silakan. Alhamdulillah sukses menurut kami itu bagaimana usaha ini bisa berjalan tanpa adanya hambatan-hambatan atau tantangan sehingga pada saat kami menjalankan usaha ini bisa berjalan lancar. Sukses waktu usaha tidak terbatas pada keuntungan atau margin, marginnya saja Mbak. Akan tetapi bagaimana usaha tersebut berkembang terus menerus. Oke, jadi ada perkembangan yang terjadi di setiap langkah usahanya ya. Jadi bukan dinilai dari sukses itu bukan dilihat marginnya, nominalnya berapa yang sudah didapat atau apa saja yang tapi ada perkembangan yang lebih lanjut lagi. Nah, next mungkin mau bikin usaha lain gitu. Ya, rencana. Apakah apartemen juga disasar? Saya rencana bangun villa untuk dipersewakan dengan kafe, insya Allah. Apartemen kecil kayaknya kalau saya sebutkan apartemen ya, kayaknya langsung mainnya villa loh. Aduh, luar biasa nih Kak Yuli. Jadi rencananya memang ke depan adalah villa ya. Ya, sudah ada lokasi. Ada spot wisata mungkin yang diincar. Oke, masih penasaran nanti aja ya. Nah, kalau ke Kak Jasma ini, apakah kakak sudah merasa sukses ini dengan rintisan usaha dari tahun 2007 Kak sampai sekarang? Kalau belum merasa sukses itu kenapa Kak? Kira-kira apa sih target yang belum dicapai gitu? Makasih ya. Sebenarnya kalau sukses itu apa ya? Ketika bisnis itu sudah artinya sudah tidak kita promosi kemana-mana. Orang sudah tahu. Orang udah tahu itu. Udah ada branding. Udah punya brand gitu brand kan. Sendiri ya. Itu kita sudah syukur. Karena kalau kayak awal yang kita buka itu kan promosi lewat teman kemana-kemana kan. Ya susah juga. Nah, tapi sekarang karena ya sudah berjalan udah 14 tahun begitu, akhirnya ya bukan sukses sih tapi mensyukuri sudah punya brand di Makassar. Jadi sukses itu ketika menurut Kak Haja Asma ini bahwa apa yang jadi produk kita, jualan kita ini sudah di branding gitu ya. Sudah ada branding, sudah ada label sendiri. Orang sudah tahu, oh kalau mau cari pempek yang enak ya kesini gitu ya. Kayak gitu ya Kak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau cari rumah yang murah ke Kak Yuli, saya belum punya rumah Kak Yuli. Ya, segera Mbak. Saya udah kode-kode ini Kak Yuli. Semoga dapat juga yang bagus ya. Insyaallah. Kak Yuli, berjuang memulai usaha persiapannya pasti ada banyak gitu ya. Apa saja kebutuhan yang mesti dimiliki setiap individu nih. Ini untuk para pengusaha yang baru mau merintis juga usaha properti. Apa sih yang menjadi modal, apa yang menjadi kebutuhan utama gitu? Apakah uang? Saya langsung saja to the point ya. Apakah memang butuh uang atau kita harus cari dulu lahan yang sesuai? Kita harus cari pekerja yang sesuai, orang yang paling dipercaya untuk menangani ini, atau seperti apa Kak? Kalau berhubungan dengan usaha saya di bidang properti, kesiapan awal yang tentunya itu ada 5. Yang pertama itu lokasi pembangunan yang bebas sengketa. Yang kedua, alas hak berupa sertifikat tanah yang jelas. Yang ketiga, melengkapi semua persyaratan izin properti yang disyaratkan oleh pemerintah dan bank pemberi KPR. Oke. Yang keempat, penyediaan tenaga kerja pembangunan perumahan, tenaga kerjanya. Yang mengerjakan Yang kelima, tidak kalah penting yaitu modal. Modal awal pembangunan. Awal. Yang tentunya disiplin, digunakan sesuai peruntukannya. Itu saja Mbak. Oke, jadi begitu ya. Jadi memang banyak yang jadi catatan ya, Kak Yuli ya, bahwa setiap orang itu punya usaha itu harus ada catatannya apa saja. Yang paling penting itu tadi surat
Iya. tanah dari itu. Yang Tidak boleh juga bersengketa. bersengketa. Iya, benar. Pernah nggak pengalaman begitu? Ada yang tiba-tiba klaim, wah daerah aku itu. banyak sekali, Mbak. Iya. Daerah aku itu Iya. sana. Banyak Kak. sekali, Mbak. Kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana Kak? Tetap tenang atau santai, dibawa santai aja atau gimana Kak? Ya, Harus berhadapan dengan hukum Kak atau gimana Kak? makanya kalau mau beli lokasi harus hati-hati, betul-betul kita lihat harus haknya sampai mendetail. Iya, jangan sembarang beli. Oke, jadi itu saya ini. Ya, alhamdulillah saya tidak pernah beli yang tanah bersengketa. Iya, Kakak nggak pernah Iya. pernah bersengketa. Nah, Kak, kalau mau lihat posisi nih Kak, kan kalau kita bangun rumah itu harus tahu ini, wah ini bagus nih posisinya di sini bagus. Iya. Katanya feng shui-nya bagus gini. Iya. Ya. Kakak percaya kayak gitu nggak? Feng shui-nya bagus. Oh ya, kebutuhan akan airnya tercukupi di sini, lahannya juga bagus untuk dibangun rumah atau apa saja sih yang menjadi catatannya Kak ketika mau lihat apa nih bagan gitu untuk membangun itu apa nih Kak? Ya, tentunya kita harus lihat dulu lokasi, pantas tidak kita buat perumahan di sana, ataukah cocoknya untuk kafe atau apa? Ya, kita harus lihat itu semua, iya. Oh, jadi kita harus tahu juga ya. Pasarnya juga, maksudnya seperti lokasi saya kan dekat banyak ini kayak semacam market ya. Jadi yang paling banyak ambil rumah saya orang Wahidin. Begitu karena dekat gitu ya dari Unhas. Iya, rumah-rumah subsidi. Rumah-rumah subsidi ya. Orang Wahidin. Itu jadi sudah ada kerjasama dengan instansi gitu kayak. Iya Kak. Kalau saya sih tidak kerjasama. Tidak, saya door to door aja sama. Alhamdulillah. Ini untuk memperkenalkan, untuk mempromosi tadi caranya adalah door to door ya. Iya. Jadi Kakak langsung datangi calon customernya. Iya. Ini Kakak kelola sendiri, Kakak yang jadi marketingnya sendiri atau melibatkan orang lain? Waktu pertama saya rintis ini saya yang terjun, Mbak. Makanya dia ini KKN. KKN-nya di mana? Dia semua. Dia semua yang kerja. Jadi direktur, marketing, merangkap dia. Komisaris, 4 orang anak sama bapak mama. Urus gitu ke bank juga. Gitu. Harusnya rekrut saya Kak untuk dibantu ya. Oke, nah saya ke Ajaima nih. Kan mengatur cash flow. Cash flow ya, agak susah gitu ya. Saya kira jadi Kakak sendiri yang marketing, jaga Kakak sendiri yang ini. Alhamdulillah kan terbukti Pak. Oke, jadi dari enak ya kalau kerja tangan sendiri gitu ya. Dan keringatnya sendiri terasa begitu. Kak, kalau Kak Yunisa tadi sudah menjelaskan ya dari Kak Hajaima ini sudah menjelaskan bahwa pempek Yunisa ini belajarnya mesti ke Palembang dulu sampai didatangkan hajanya ya. Yang pempek Palembangnya tadi harus belajarnya ke Palembang dulu, kemudian sampai harus mendatangkan mungkin yang buatnya atau tidak jika? Saya yang datang ke sana ya. Saya yang dipanggil ke sana. Kakak yang dipanggil ke sana ya. Kemudian memang butuh perjuangan Kak untuk memulai sebuah usaha. Perjuangan betul. Ya. Nah, kalau setiap perjuangan itu pasti ada sikut-sikutnya Kak. Iya, betul. Banyak saja yang iri ya. Gimana nih Kak untuk menghadapi fashion ataupun juga sikap atau perilaku masyarakat yang seperti itu Kak? Sering menganggap remeh ataupun juga biasa sampai tadi Kak Yuli sudah menjelaskan kalau dia sempat difitnah. Nah, kalau Kak Hajaima udah pernah merasakan hal itu juga, tidak suka dukanya? Oh, kalau pempek banyak. Ya. Ada yang mau niru ininya, biarpun meja penggorengan pun itu ada. Yang sampai sedetail itu. Pakai tutup muka, pakai masker, nggak kelihatan. Alasannya mau lihat ini, mau lihat itu, nggak apa-apa. Izin aja kali ke karyawan, kan? Nggak usah ini. Ada yang datang, ini keasinan. Nah, kan. Jadi saya ajarin karyawan itu bahwa menjawab yang seperlunya aja. Iya, seperlunya. Jadi pas ngomong keasinan, tanya customernya, selama dibuat pempek ini belum pernah berubah apa itu? Ukurannya. Size-nya. Ini bumbunya. Oh, bumbunya tidak pernah kan tidak pernah berpindah. Semua, kan? Jadi mulai dari awal buat ini nggak pernah berubah. Gimana mau kegaraman Bu? Gitu kan?
Nah, begitu. Apalagi yang minta adonannya mau lihat ini mau lihat itu kan banyak. Ya. Suka duka. Pokoknya suka duka itu jual Sampai makanan. detail sekali ya, harus meniru papan mejanya. Iya, ya. saya heran sampai meja tempat gorengnya itu kan. Iya. Jadi memang ini Tapi suka itu dukanya mah kalau biasa. wisata kuliner ya. Itu biasa. Cemburunya banyak ya Kak. Kalau nggak cemburu, kalau nggak ada yang iri, artinya belum dikategorikan. Wah ini dagangannya laku ini. Pasti orang iri karena laku. Gitu ya. Orang cemburu karena laku, Kak ya. Ya, saya punya prinsip gini. Yang penting kita bersaing sehat aja. Nggak usah menyepelekan orang. Jadi kalaupun Kakak pernah melalui hal-hal yang tadi saya sempat sampaikan bahwa sempat mengalami intervensi dari pihak luar, kemudian sempat mengalami ya bisa dikatakan ada kata-kata yang menyinggung sampai mau meniru, itu sudah biasa ya Kak? Udah biasa. Udah biasa ya. Udah biasa. Karena saya kan belajar dari sentral. Di sentral lebih parah juga. Iya, kan? samping-sampingan itu ya. Samping-sampingan. Kalau pempek enggak. Kalau pempek kami nggak buka jam berapapun nggak buka. Customer udah datang. Kebuka ya, nelpon. Emang nggak buka Bu. Sebentar dia balik lagi kan. Tapi kalau di sentral jangan coba-coba. Begitu pindah ya udah disalip. Oke. Gitu. Iya. Kak, satu lagi dong Kak. Ini karena kita agak dekat-dekat ini dengan waktu. Boleh cerita tidak Kak? Ketika siapa sih orang yang paling berjasa Kak dalam usaha Kakak gitu? Bisa dibagi apakah keluarga yang sangat mensupport atau mungkin ada pihak lain yang memberikan inovasi? Ada yang memberikan inspirasi juga buat Kakak ya? Kalau inspirasi mah nggak ada. Kalau yang membatasi banyak. Jadi pada waktu itu kami mau ke Palembang, memutuskan karena ini 2 hari loh saya itu di kamar merenung karena saya sudah tutup, karena saya sudah nggak sejalan, nggak bisa bersinergi ini yang saya temani ini kan. Nah, jadi saya cari teman yang bisa membawa saya ke Palembang. Akhirnya dapat. Kami belajar di sana. Sudah itu saya tanya sama Pak Haji, saya harus berangkat. Anda siapkan saya dana sekian. Mahal amat. Ya inilah namanya juga resto, kan bukan pempean yang kita mau ini kan. Nah, jadi kami ditemani Pak Haji karena dia bilang nggak usah, kita ini tidak pernah ke sana, nggak apa-apa. Ada kok yang jemput di bandara kan. Nah, jadi pas di sana kita mau jalan, keluarga membisik-bisik. Ngapain mau ke situ? Bayarnya mahal kan? Sedangkan ini yang beli rumah beli apa ini kan dari sentral gitu kan. Tapi saya optimis bahwa itu mah otak itu ndak bisa dengan kita yang pedagang, otaknya dagang gitu. Karena apa bedanya dagang dengan bisnis? Nah, kalau dagang itu mencari labanya doang. Keuntungannya lebih dicari. Kalau kita bisnis itu luas. Masanya dicari, brandingnya dicari. Benar. Kepercayaan orang dicari. Jadi saya bilang kalau mau ikut sama keluarga saya tidak. Saya harus jalan. Nah, akhirnya Pak Haji ya oke, kalau kayak begitu. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Saya sudah kalau ditanya soal rasa ya saya tidak perlu bilang ya. Anda sendiri aja yang datang ke sana. Saya nggak promosi, rasanya silakan coba sendiri. Saya nggak mau gambarkan di sini gitu ya. Percuma juga saya gambarkan kalau Anda tidak lihat dan rasa sendiri gitu. Harusnya dirasakan sendiri nih. Iya betul. Jangan sampai menyesal, pengen tahu juga kan sudah lihat, oh ternyata ownernya yang ini, oh ini dagangannya gitu ya. Tapi mohon maaf, ownernya nggak pernah di situ. Ownernya nggak pernah di situ, yang ada cuma asistennya. Itu harus ditahu karena bisnis begitu ya. Udah ada kaki-kakinya di bawah yang jalankan. Maksudnya kecuali ada yang kayak teman minta kita jumpa di lokasi ya boleh ya, gitu. Baru jadi jangan sampai nanya mana ini aja Mak, nggak ada aja di situ. Jangan sampai cari di situ ya, jangan cari situ. Nah, Kak Yuli, sebaiknya kita kalau ingin bertahan di terpa banyaknya usaha yang sama, itu apa sih yang harus dipegang oleh masyarakat kita gitu ya?
Kan kalau soal persoalan properti itu cukup banyak di Makassar, Kak. Iya benar. Ada brand-brand besar loh, Iya. Kak. Saya nggak perlu sebut ya. Ada dekat dari lokasi saya Iya. itu Yang udah terkenal, Royal Spring, Tapi Sumbercon, alhamdulillah bisa ya, bersaing. alhamdulillah bisa bersaing ya. Bersaing Ini, sehat. ya. Bersaing ini yang perlu ini apa saja sih sebenarnya yang perlu dipegang masyarakat kita, Kak, biar bisa walaupun banyak saingan, kemudian banyak tekanan, harga-harga mulai naik, Kak. Dulu semen itu harganya 1 sak itu mungkin saya masih dapat harga 40.000, nggak tahu kalau sekarang berapa, Kak. 50-an kali ya? 60. Iya. Sudah mahal ya. Sudah mahal katanya. Tak kasih ahlinya sudah mahal katanya. Ahlinya bangunan. Silakan Kak Yuli, apa nih yang harus dipegang? Ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. tadi bagaimana mempertahankan kualitas mutu. Mutu ya. Ya, mutu bangunan. Ya, yang nantinya juga kembali pada penilaian konsumennya yang penggunanya atau pembelinya. Kepercayaan penting tidak, Kak? Menjaga kepercayaan orang lain. Saya percaya beli rumahnya Kak Yuli. Kak Yuli harus berikan saya kepercayaan apa nih? Kamu yakin saja dengan saya seperti ini, gitu misalnya. Justru pemasaran saya itu yang ambil rumah saya, Mbak. Jadi karena sudah dia lihat kualitas, gagal karena mungkin becekin atau apa tidak lolos apa, saya kembalikan dananya karena saya pikir orang butuh uang. Kenapa saya mau ini kan hangus uangnya, alhamdulillah semua kembali. Hanya kalau yang bermasalah ya, bermasalah di bank ada catatan lolos, pentingnya gitu ya. Saya tidak berani mungkin ya doa Allah yang kasih lancar sampai. Ini hebat, ndak mati uang Iya, uang DP nggak mati ya, nggak mati ya, dibalikan ya. Jadi nggak ada persenan, nggak ada pemotongan sama sekali Kak Yuli atau ada? Mungkin persaingan begitulah saya mungkin sampai orang ke saya, di situ ibu ndak ini atau ya biasa kan DP mati ya Kak. Ya, dengan kualitas kualitas mutu. Seperti Mbak kalau ambil rumah sama saya kan persenannya berapa nih Kak? Nah, kalau orang RRI ya adalah ini yang saya suka dari tadi, saya tunggu dari awal saya komunikasi ini yang penting nih, orang RI ada lah gitu ya. Nanti kita tetanggaan sama-sama semua ya pendengarnya. Oke, terakhir ini Kak, closing statement kita, pesan buat masyarakat kita, karena ini kita berbicara tentang budaya. Budaya orang sini tuh Kak harus si Paka tahu, si Paka lebih, si Paka ingat gitu kan, saling mengingatkan untuk kebaikan, saling memberikan informasi juga Kak, karena kita orang berbudaya gitu. Nah, pesan buat masyarakat kita ini apa Kak, untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis itu apa pesannya Kak untuk ke kita? Pesannya itu ya, kalau kita berbisnis jaga kualitas. Jaga kualitas. Jaga kualitas usaha. Namanya pembeli juga kan sebagai raja, jadi kita harus lebih ketekun harus tekun ya Kak. Harus sabar juga hadapi customer ya. Kalau suka marah-marah customernya Kak, jangan ditinggal tetap ditemani bicara Kak ya. Walaupun marah-marah. Rumah saya juga. Dia tidak beli rumah, dia cuma tanya-tanya, enggak apa-apa jika dia. Enggak apa-apa gitu. Namanya juga sabar. Sabar menghadapi semua itu tantangan penjual itu. Tantangan. Cuma tanya-tanya juga tidak apa-apa jika tidak apa-apa juga. Kak Jema gimana Kak? Gimana Kak? Apa pesannya nih ke masyarakat kita Kak? Kalau saya begini, persiapan memulai usaha itu dibutuhkan modal, keterampilan dan kemauan yang keras sehingga usaha bisa berjalan, gitu kan? Suatu usaha akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tekun, karena musuh terbesarnya adalah jangan sampai muncul rasa bosan, malas. Kita selalu optimis dan semangat dalam menjalankan usaha meskipun persaingan semakin ketat, karena rezeki tidak akan tertukar dengan pengusaha lain. Alah, luar biasa ini. Sebentar saya akan penuh penghayatan ya makan tempenya ini, karena ini penuh kerja keras ini ya. Tidak mudah orang berjuang dalam merintis usaha. Ini dua orang hebat adalah dua pejuang hebat, saya perempuan hebat. Tadi Kak, saya mulai Kak Yuli ini seorang yang hebat karena dari satu bisnis bisa berpaling ke bisnis yang berbeda, sangat luar biasa perbedaannya. Kemudian
agak merangkak juga ya Kak ya untuk memulai bisnis. Dan alhamdulillahnya tanpa pinjaman riba gitu sama sekali, masya Allah. Kami berdua ini non riba ya. No riba. Aduh, luar biasa. Saya jadi malu ini. Ini yang susah ini. Semua pasti pendengar saya mikir, waduh gimana ini bikin usaha kalau tidak ada riba di dalamnya. Masya Allah, bercanda ya pendengar ya, jangan diambil hati pendengar. Kita di sini hobinya ketawa aja dulu, jangan dibikin stres karena bikin santai karena kalau santai Anda bisa dapat inspirasi untuk memulai bisnis apa ini kira-kira. Setelah dari sini dengar ini pasti terbuka lagi pola pikirnya. Oh iya, saya bagusnya bisnis ini kayaknya. Iya betul. Iya. Makasih dua kakak hebat saya, Kak Yulianti Hasan, Kak Haja Asma, Kak Emma. Terima kasih banyak. Jalan-jalan Ki ke Makassar, jalan-jalan Ki ke sini juga ke RRI ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Lelahku berjalan menelusuri hari, menunggu sesuatu untuk melupakanmu. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi, tetap ku sendiri dan merindukanmu.